Pak, Bapak Ibu sehat dan mau mulai cerita dari siapa cerita? Boleh tentang digital ya. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi dong harusnya kan, bukan malam kan harusnya ini. Ya enggak, kalau jam segini nih biasanya kalau kita mau pergi harusnya pagi masih. Pak, Malamnya besok gitu ya. tapi denger rintik-rintik yang asik gini gak deh? Rintik-rintiknya asik ya? Iya. Ya kan malam-malam. Bener. Ayo, Pak, Jadi lanjut, Pak. gini. Jadi gini. eh, Asli ini nggak biasa. Jujur aja aku 2 kali acara di hari ini gue nggak biasa semua. Swear. Asal tetap cerita terus aja nggak biasa Pak. Terus aja yang penting terus cerita ya. Tadi di depannya di depannya Pemda tadi tiba-tiba langsung ngasih aja gitu aja, pokoknya kasih mic aja, dia suruh mic aja, suruh nggak ada caranya apa, jadi gue bingung jadi mau ngomong apa tadi, sumpah tadi setengah jam jadi kita ngobrol apa aja nggak jelas, tapi alhamdulillah. Sebelum dari sini di Gedung Juang ya? Iya. Ngobrol yang sama ya? Iya. Jadi Oh nggak sama, pasti nggak sama, Oh, karena nggak sama. beda dengan Mas siapa namanya ini. oh beda. Yang belum gue dikasih kasus gitu kan, maksudnya Iya, iya. gitu kan gitu. Jadi 2 kali nih. Supaya ke Serangnya nggak bolak-balik langsung 2 titik katanya di Gedung Juang dan di sini. Tolong itu ya penontonnya kasih teprok buat Bapak nih yang mau 2 titik di Kota Serang nih. Biar gerak doang. Iya. Mangga Pak. Jadi sebenarnya sih adalah festival suara, jadi mungkin sedikit kali ya. Kalau tiba-tiba pertanyaan kayaknya kok nggak enak, kayaknya kok jadinya kayak saya kesini nggak percuma gitu, ngapain gitu kalau nggak tahu ngomong dulu gitu kan ya. Jadi kebetulan saya sendiri adalah festival suara. Platform festival suara itu adalah platform untuk perizinan mengcover lagu, itu aja intinya, paling gampang. Jadi kalau kita mau cover lagu itu nggak bisa sembarangan sebenarnya. Jadi kalau butuh misalnya gini, seringkali tiba-tiba kita punya video di YouTube, tiba-tiba suaranya bisu. Nah tuh, itu biasanya kan. Itu permasalahan tuh ya? Itu permasalahan kan jadi nggak bisa monet kan? Tulisannya tidak dapat dimonetisasi. Biasanya gitu tuh. Iya, oke. Kan gitu kan. Nah, festival suara itu membantu mencari izin penggunaan lagu. Contoh misalnya, Mas Aib tadi kan ini gue nggak bisa nyontohin dia karena dia nggak bisa nyanyi. Nyontoh siapa tadi ya? Enaknya nyontoh Aba Ocim aja deh, Aba Ocim. Aba Ocim pengen lagunya Triswaka. Nah gitu kan. Dia tiba-tiba nyanyi Aku Bukan Jodohnya. Iya. Bener nggak? Ya nyanyi aja, jebret-jebret nyanyi. Nah kebetulan gue tadi juga lihat tuh di Pekijing Maning, gitu kan. Itu ada lagunya Triswaka tadi, Aku Bukan Jodohnya. Dia cover ya? Iya. Ada covernya di situ tuh. Nah tetapi kan Aba Ocim nggak bisa ngubungin siapa sih Triswaka itu, bener nggak? Nomor teleponnya emang tahu, nomor teleponnya si Triswaka pasti nggak ada yang tahu, Iya. gitu kan? Nah festival suara, kalau hubungin festival suara, kita akan cari nomor teleponnya si Triswaka. Kita minta izin sama Triswaka. Lewat mana? Lewatnya di sini nih. Lewat ibu-ibu ini, lewat Pragita. Iya. Jadi kita lewat dia akan minta izin ke sono. Nah, otomatis kalau udah lewat kita, sudah dijamin tidak akan ada tulisan tidak dapat dimonetisasi. Pasti dapat dimonetin. Pasti ya? Udah pasti. Dan tidak akan jadi kena masalah hukum di belakang. Sebenarnya tadi saya udah ngomong sama si Mbak Gita tadi, itu pakai Jing Maning ada yang pakai Triswaka tuh nggak izin sama lu. Tolong kirimin surat aja deh gitu. Pak, yang namanya virus coba tolong naik. Ini yang paling banyak dapat rezeki dari Pekijing Maning kayaknya nih akunnya nih. Ya. Kebetulan di sini ada orangnya yang punya lagu Triswaka tadi. Triswaka. Nah, itu yang pertama festival suara tuh. Resikonya apa sih Pak? Oh, resikonya berat. Kalau misalnya lagu itu si Triswaka itu nggak seneng lagunya di cover, tiba-tiba dikirimin surat. Suratnya bukan dari Triswaka pastinya. Suratnya dari publishing, pengacaranya publishing biasanya. Iya. Minta duit biasanya gitu. Karena lu kan pakai lagunya si publishing dong. Nah, gitu. Itu yang paling parah. Kalau yang nggak parahnya tadi itu dibisuin tiba-tiba. Iya. Jadi di YouTube-nya dibisuin. Nah, yang bisa buka untuk bisu dan tidaknya itu adalah sisinya publishing gitu. Nah, nanti kalau masalah bagaimana berhubungan apa itu publishing, nah itu Mbak Gita nanti yang jelasin. Iya, Kalau saya lebih ke arah itunya. Itu yang pertama dari sisi festival suara. Kebetulan tadi Dika maksa banget kemarin. Pokoknya Pak Bagus harus datang gitu kan. Iya. Jadi karena saya yang punya festival suara, ya istilahnya
istilahnya langsung nih. Jadi kalau aku udah ngomong apa sih di sini bisa aku izinin semua. Kalau memang di sini kan daftar ke festival suara, itu yang penting. Yang kedua, saya bawa Mbak Gita. Mbak Gita ini direkturnya Pragita. Pragita itu contohnya itu lagu yang di Pragita itu banyak banget ya. Ada 7.000 lagu kalau di festival Pragita. Salah satunya adalah Triswaka, Pidi Baik. Semua lagu Pidi Baik itu masuk di Pragita. Jadi kalau mau ngover lagu Pidi Baik supaya nggak itu di Pragita ada. Saya pernah ditegur loh itu pakai lagu Pidi Baik akhirnya. Iya. Ganti lagu. Emang lu bisa nyanyi? Enggak, pakai lagunya di sana. Akhirnya izin dulu sama manajernya di sana. Jadi biarpun cuma nempelin suaranya doang itu juga bisa ditegur. Karena kan itu ada uangnya. Nah, makanya itu yang pentingnya untuk kita mensosialisasikan ini. Terus pertanyaannya adalah, aku mau tanya, kadang-kadang orang selalu ditanyain kalau kita daftarin, nah daftar karya cipta itu adanya di Mbak Gita. Apa sih karya cipta? Mungkin Mbak Gita bisa ngomongin nih. Ya, halo, selamat malam semuanya. Oh iya salah ya, selamat pagi. Sorry Mbak Gita, sebentar. Kita buat nyaman dulu nih. Iya. Yo, belakang lagi. Jangan nyaman-nyaman. Oke. Bahaya. Nah, udah enak ya. Aman ya. Oke, kenalkan, aku Gita dari Pragita. Mungkin kalau Pak Bagus bilangnya aku rada teoritis ya, teori ya. Karena yang berhubungan sama karya cipta ini ilmu yang sangat banyak, Mas. Jadi untuk mempackaging dalam bahasa apa ya? Dalam bahasa simple agak susah saya sebenarnya. Iya, oke. Nanti saya bantu. Nanti saya bantu kasih tahu dia biar lebih ringan. Nah, kalau Pragita sendiri ini bergerak di bidang publisher, jadi publishing musik. Nah, publishing musik ini apa sih? Jadi berbentuk orang bisa atau perusahaan bisa yang diberikan izin secara legal dari pemegang hak cipta, yaitu komposernya. Nah, itu kita mengkolektif di situ, Mas, mengkolektif. Jadi orang-orang yang punya karya itu nitip di sini untuk dijagain karyanya. Iya, dan dilindungi. Dilindungi. Jadi ini kan repot nih, pasti semua orang nggak akan repot nih punya karya untuk melindungi karyanya karena nggak ngerti atau nggak tahu. Mbak Pragita ini yang ngerti dan tahu ya. Iya. Oke. Karena di Pragita ini kita ada satu tools, Mas, itu namanya CMS, Content Management System. Oke. Itu dia yang ngedetect semua lagu-lagu yang terdaftar di publishing Pragita. Karena detectnya itu dari dari lirik dan dari nadanya. Itu yang dijagain tuh. Yes. Lirik sama nadanya dijagain sama Iya, Pragita tuh, karya kita tuh ya. Karena untuk daftar karya kita itu nggak dipungut biaya sih, Mas. Gratis. Jadi saya bingung kalau ada orang yang bilang mau daftar lagu bayar berapa, Mbak? Hah, bayar gitu. Pertama terbiasa bayar, kedua perlindungan hukum kan kayak lawyer juga harus dibayar gitu kira-kira. Tapi sok mangga dijelasin kenapa gratis. Iya. Jadi sebenarnya gini, untuk pendaftaran kita nggak ada administrasi di depan. Syaratnya adalah satu, sudah ada karya ciptanya yang terupload di YouTube contohnya misalnya. YouTube siapa Kak? Siapa aja? Siapa aja bebas, yang penting udah punya karya nih ya? Iya, udah ada karyanya. Oke, teman-teman udah pada punya karya nih YouTube nih, bebas. Oke. Pasti. Yang kedua itu legalitas komposernya. Jadi kayak misalnya KTP, lalu nomor rekening, administratif lah ya. yes, Oke, betul, semua gitu. data Itu diri penting, dan email pun kalau bisa jangan sampai ganti-ganti sih. berubah. Iya, Karena repot ngurusnya. Iya, betul gitu. Nah, itu email, itu penting juga. Sama untuk korespondensi jika nanti diperlukan gitu. Nah, itu syaratnya itu aja. Nah, untuk di konten publishing sendiri nanti kita sistemnya adalah share revenue. Jadi nanti aku as administratifnya dapat 30%. 70% itu buat komposer. Oke, itu mah bagi hasil namanya, ada di agama juga ya. Iya, tenang, ada bagi hasil, keren ya. Iya, seperti itu Mas. Karena kalau untuk di Pragita sendiri itu ada beberapa yang kita jaga. Itu kan kalau untuk komposer ada tiga royalti ya. Dia untuk royalti dari mechanical. Kalau misalnya orang cover itu mechanical namanya. Oke. Nah, kalau untuk untuk yang sinkronisasi lagunya Pidi Baik misalnya Bapak Pidi dijadiin sinetron. Nah, itu juga ada tuh.
Oh iya, oke. Iya, sinkronisasi itu Ah. kita sebutnya. Dan yang ketiga performing. Performing right itu misalnya lagunya Bapak Baby Baik dibawain sama Sheryl on Seven. Di panggung. Yes, di Oke. panggung. Nah, itu juga ada untuk apa namanya, untuk royaltinya. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya ceritain, kalau teman-teman punya karya dijagain sama Pragita, karyanya dinyanyiin, terus dipakai buat sinetron atau main di panggung, itu tinggal telepon Pragita atau Pragitanya ngasih tahu ke kita, ini ada yang pakai nih, Iya. selebihnya diurusin sama Pragita. Iya. Itu Otomatis sih nanti. Mm-mm. otomatis tahu. Karena di sistem CMS kita itu kita ada yang namanya potensial claim. Jadi potensial itu si CMS ini akan ngedetect, ngasih tahu ini ada lagu nih yang digunain walaupun hanya misalnya 30 detik atau 15 detik, itu akan kedetek. Kedetek langsung ya. Kedetek. Ada ya, belum gitu ya. keren Gitu. ya. Nah, kalau misalnya nanti pada mau lihat ataupun pada mau tahu CMS seperti apa, nanti bisa aku atau Mbak Fatma tunjukin. Ada Mbak Fatma di sini yang Iya. pakai pink, ya. Oke, coba angkat tangannya tuh Pak. Mbak Fatma. Fatma, udah ya. Yang belakang aman ya. Aman ya. Iya. Ya. Gitu. Nanti bisa diinfoin aja, Mbak. Kemarin itu waktu di bulan lalu aku sempat ke Bandung, apa namanya, Nek? Bandung yang kakak ke Bandung. Ya, ke itunya depan Nas Dalam. Di Gamelan atau di Bukan di kafe. Oh, yang di Taman Kreatif, Pasar Kreatif. Yang bukan itu, yang awalnya, yang sebelumnya. Ambon. Lupa aku namanya. Nah, oh iya. Kali jaga. Kali jaga, iya ada yang baru itu ya, ada Ada tanknya dia. kayaknya deh. Nah, Iya, oke. Iya baru banget Sama itu belum Sonsei. didekorasiin itu markas Iya, itu. nah Ya. itu. Nah di situ mereka juga langsung on the spot tuh Mas. Apa namanya, liatin lagu-lagunya, judul-judulnya apa. Salah satunya itu ada yang senja-senja tai anjing ya. Ya, Project Hambalang. Maksudnya ya, Project Hambalang. Enggak apa-apa ya. senjata inting saya tahu semua ini kok. Ya kan? Karena si Imam itu sama Boik. Iya, itu Mas Boik punya kan. Nah, itu ternyata sudah terdaftar di publishing lain tanpa sepengetahuan penciptanya. Oh, ke penciptanya. Itu bisa kedetek Mas, di kita nanti kelihatan siapa yang menggunakan, terdaftar di mana. Oh, ini yang ini bukan yang cewek nyanyiin itu juga. Iya, ada juga banyak kan, banyak ya? banget ya. Oh iya, Sampai yang- berapa puluh juta Iya. view gitu. Iya, yang akhirnya turun dulu terus naik lagi karena udah izin diurus ya. Iya. Oh iya. Oke. Ini yang urus Ibu. Yang urus Iya, tadi. Ah, iya. kita sekarang. Iya, oke oke. Mm-mm. Nah itu dia apa namanya, salah satunya aja sih gitu. Dan kebetulan Panas Dalam juga sudah bergabung di Pragita juga. Wah, ini bergabung. Oh, sah berarti ini emang udah titipan nih. Ketemu nih udah kayak ketemu nih. Boleh teprak lagi sekali dong biar enak hujannya nih. Detik-detik nih. Ya, Teh, kalau di sini Teh, Mas, Kang, ya, nggak apa-apa ya, gini aja santai aja, salah Ya juga. nggak jangan apa-apa. manggil ibu teteh aja. nggak Teteh, apa-apa. ya, teteh. Saya belum nikah soalnya. Iya. Iya, jadi yang di sini tuh gampang banget ngeluarin karya, tapi nggak pernah punya niat kayak gini. Kan tadi kalau dibalik nih ya, ternyata teman-teman karyanya terekord, terekam, terusnya didaftarin. Artinya kalau dinyanyiin orang dapat penghasilan lebih dari sebelumnya ya, gitu di sini. Nah cuma untuk bisa daftar ini cuma di wilayah digital apa sampai manggung bisa jadi tenar di tempat Pragita tuh kira-kira pertanyaannya. Apa cuma ngelimbin karya, apa kita bisa jadi tambah viral nggak sih gitu? Oke. Nggak apa-apa ya saya nanya begini ya. Enggak apa? Ngalir aja ya. Enggak apa? Ngalir aja, Ya. ngalir aja. Mangga Om. Ngalir aja. Jadi kan tadi ada tuh dijelasin terkait dengan mekanikal, sinkronisasi dan performing. Mekanikal, sinkronisasi, performing. Iya, itu memang teori. Ini kan dia bahasanya memang bahasa teori. Iya. Tapi emang dia orang hukum harus teori. Nggak apa-apa. Kan nggak boleh kita ngomong itu. Tapi kalau saya lebih seneng-senengan aja gitu kan. Maksudnya gini, kalau lagunya tadi gitu kan, itu dinyanyiin orang lain di panggung, itu yang di sini siapa aja. Misalnya lagunya Abah Ucim nih, Iya. tiba-tiba dinyanyiin lagunya panggungnya di Malang. Emang Abah Ucim ke Malang? Kan enggak. Jadi gimana taunya Abah Ucim bahwa lagunya dinyanyiin di Malang? Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada. Abah Ucim pasti juga nggak tahu, kecuali sana ada temannya. Nah paling itu. Bener kan? Nah, ini lagu lo nih. nah paling gitu. itu yang terjadi, banyak yang seperti itu. Padahal sebenarnya itu berapa persen harus bayar ke Abah Ucim? Si penyelenggaranya itu harus bayar ke Abah Ucim. Nah Pragita itu kan memang dia ada namanya WAMI, LMKN namanya, LMK.
Jadi lembaga manajemen kolektibilitas nasional. Nah, dia yang sebagai agent untuk melihat apakah lagunya Aba Ocim dinyanyiin di Malang. Jadi otomatis diambil tuh 6%. Saya lupa persentasenya, pokoknya diambil persentasenya. Gitu kan? Diambil, nanti dikirim ke Pragita. Pragita akan ngomong ke Aba Ocim, ada uang nih dari sono, dari Wami. Padahal Aba Ocim nggak pernah tahu. Jadi tiba-tiba ada datang uang aja gitu. Itu ceritanya. Kalau dari sisi panggung, ya kan? Kalau dari sisi YouTube kan nggak mungkin dong Aba Ocim atau Mas siapa namanya? Lupa. Empang. Mas Empang. Kasta. Nama aslinya Firman Utina. Firman. Tiba-tiba Mas Empang nggak mungkin dong lagunya tiba-tiba dinyanyiin sama orang Amerika Serikat gitu. Kan nggak pernah tahu dia, nggak mungkin buka orang lain kan, ya kan? Nah di Pragita itu lebih canggih lagi, dia punya CMS tadi itu otomatis deteksi tuh, otomatis akan dicek sama dia karena kan tadi itu ada notasi, ada lirik. Dia punya sistem yang otomatis ngecekin tuh liriknya sama dengan lagunya Mas Empang, otomatis akan ditarik, itu kan dikirimin ke Mas Empang. Nah, karena dia emang dia aplikasi itu berjalan 24 jam tuh. Jalan terus aja itu. Artinya kan memang kita butuh sharing kan ke dia kan ya, memang untuk jalanin aplikasi tadi gitu. Apalagi orang itu nggak izin sama Mas Empang gitu kan. Mas Empang bisa ngomong selama itu lagunya dia bisa ngomong, aku nggak mau dia itu, gue maunya ini. Itu yang terjadi selama ini seperti itu. Itu yang dari sisi tadi itu mekanikal. Kalau sinkronisasi ya tadi itu. Contoh misalnya Peki Jing Maning gitu kan, tiba-tiba bikin film, ya dong, backgroundnya lagunya Aba Ocim. Iya. Nah itu namanya sinkronisasi karena akan ditayangkan di Bandung TV. Oke. Itu namanya sinkronisasi. Nah siapa yang tahu kayak gitu? Itu ada lagi agennya yang kerjasama juga dengan Pragita. Itu fungsinya. Jadi dia harus bayar sih, orang yang pembuat film harus bayar. Iya. Kalau dia dikirim ke YouTube itu lebih gampang karena dia punya otomatis tadi kan. Ada sistem yang tadi itu ngambilin gitu kan. Jadi itu sebenarnya ketahuan itu. Nah, terus pertanyaan yang kedua tentang viral. Agak-agak susah jawabnya ini jujur aja. Viral itu kadang-kadang yang itu tadi. Nggak semua lagu bagus jadi viral, benar atau enggak? Betul. Kadang-kadang lagu yang biasa-biasa aja bahkan terkesan lebih gila gitu kan. Aku nggak ngomongin siapa-siapa tapi yang lebih gila gitu. Iya. Lebih gila gitu. Itu kadang-kadang jadi viral, benar kan? Iya, betul. Misalnya nih Mas Empang nih, foto videonya cuman kupingnya doang gitu. Orang jadi kalau ngeliat Mas Empang cuman video kupingnya doang itu Empang gitu. Iya. Jadi viral kan, bisa jadi kan? Nah itu maksudnya itu. Jadi kalau kita ngomongin viral itu tergantung dari kontennya. Cuman lagi satu lagi. Saya punya aplikasi namanya Ucollab yang baru. Oke. Jadi Ucollab itu beda dengan tadi. Kalau yang tadi itu lebih ke arah hukum. Kalau Ucollab itu lebih ke arah ngembangin kontennya, masarin kontennya. Jadi kita kasih tahu, cara supaya bikin ya. Kita kan kalau namanya ikhtiar ya. Ikhtiar artinya kalau kita bikin viral itu kan harus ikhtiar. Iya. Ikhtiarnya supaya lu jadi viral itu lu ganti tagnya supaya begitu tagnya benar orang lain nyarinya pasti ketemu konten itu aja. Itu ada tekniknya, ada metodenya supaya tagnya yang benar. Apakah tagnya kita ambil dari tulisannya Mas Empang atau tulisan lagunya? Nah itu ada sistemnya untuk bikin supaya jadi viral. Cuman kembali lagi viral atau enggak tetap yang dari atas yang nentuin kan gitu. Iya. Itu sebenarnya. Iya, jadi mereka sering ini nih sebetulnya, saya coba gambarin yang ada di Pekijing dan teman-teman ya. Jadi memang merasa yang ini yang viral yang akan membuka ruang rezekinya gitu loh. Nggak taunya karya nggak gitu ya Kang ya, nggak mesti sampai viral. Tapi nah sekarang ada lagi nih yang sering dikerjain sama remaja di sini. Mereka kalau main musik nih sampai live sampai apa, dia ke cover lagu-lagu orang. Ini mesti karena nanti akan terhubung ke Pradita atau ke Festival Suara, ini mesti izinkan tiap panggung kita cover-cover di sini atau ya bebas aja kita nyanyiin. Kalau di sini nih lagi main di panggung ini. Festival Suara itu gak cuma Pragita. Pragita punya 7.000 lagu. Ya. Festival Suara, di belakang Festival Suara itu ada 12 publishing lagi selain Festival Pragita. Oke. Cuman kalau bawa 12 ke sini gak cukup panggungnya gitu kan, makanya cuma satu aja. Kebetulan yang punya adikku juga gitu. Ngobrol yang gitu kan sama dia. Jadi itu biasanya gitu. Jadi jadi Festival Suara
sampai sekarang itu ada sekitar 25.000 lagu yang bisa di cover. Dan kenapa kok cover? Kadang-kadang lagu originalnya yang dinyanyiin pemusik itu view-nya cuman katakanlah 5.000. Yang cover itu bisa jutaan. Kalah sama yang cover ya. Kadang-kadang karena memang kayak gitu. Terus yang kedua nih, kalau orang bahas semakin lagu dia juga pencipta, jujur aja dia pencipta. Oh pencipta ya, bukan penyanyi. View-nya dia cuma 1.000, yang cover 13.000 ya kan, berarti kan kalah sama covernya kan. Itu lewat festival suara. Nanti cek nih. Coba di cover tolong. Ya lagi. Jadi gitu. Itu sebenarnya makanya cover itu seperti itu. Jadi covernya festival suara itu apapun yang ada di festival suara itu boleh di cover. Jadi cover aja. Perjanjiannya cuma satu doang. Kan kita harus akad dulu sama bahwa seseorang udah jadi anggotanya festival suara. Kita udah tanda tangan dulu. Setelah tanda tangan, baru akan ngomong sama tempatnya Mbak Gita. Ini ada tim dari Pakijing akan mengcover lagu-lagumu. Dikasih tuh izinnya. Udah langsung kasih aja semua. Jadi 25.000 lagu itu cover aja. Dan itu gratis. Kita nggak ambil bayaran. Oke, kita tahan dulu Pak. Iya. Boleh diminum dulu Ibu Valita sama ini. Jadi datangnya Festival Suara dan Publishing-nya ada bahwa akan membantu kita menjaga karya kita untuk bisa, yang kita kan nggak taunya cuma bikin karya sama ngerekam HP. Nah, Festival Suara dan teman-teman dan beberapa publishing akan membantu kita menjaga karyanya. Sekarang ini kan performer semua nih Pak ya, Bu Pranita ya, ini performer semua, talent semua, bisa bikin karya semua. Kasih nasihat, sebetulnya jadi orang yang bikin karya harus melakukan apa setelah memiliki karya? Sedikit aja teh, Bangga. Ini kan musisi nih, dia sudah punya karya. Setelah punya karya, apa sih yang harus dilakuin sama pemilik karya untuk bisa kejaga platformnya? Langkah-langkahnya apa sih yang sederhana tuh dari banyak cerita yang tadi banyak? Kira-kira nih, gue udah bikin lagu, terus gue udah bikin video klip, gue harus ngapain gitu untuk bisa dilindungi? Kan tadi definisinya aja. Ini langkah-langkah kecilnya nih kan. Jadi kita melihatnya dari sisi konten kreator atau kita melihatnya dari komposer, dari pencipta lagu. Pengennya sih dua-duanya. Oke, dua-duanya. Ya anggapnya dua-duanya sekalian. Kadang-kadang konten kreator tiba-tiba setelah setahun kemudian dia jadi pencipta lagu. Gitu. Makanya sekarang saya lihat dari konten kreator, gitu kan? Kalau memang konten kreator, kalau memang menggunakan lagu itu ini salah satu poin penting ya. Kalau coverlah lagu-lagu yang lagi viral, itu pasti. Supaya naikin channelnya dulu. Oke, naikin channelnya, jadi bikin channel dulu dan tapi harus berlisensi, kan gitu kan? Izin dong pastinya. Kalau enggak kan pasti nggak bikin. Nah, itu secara statistik itu pasti akan hancur kalau ada sekali klaim dari Pragita. Meskipun lagunya bagus, diklaim sama Pragita, itu pasti turun secara statistik. Udah pasti monetisasi susah. Iya. Nah, ada klaim hijau, klaim merah, klaim biru. Misalnya gitu kan. Begitu diklaim merah sama dia, udah pasti susah aja. Nggak dijamin pasti susah aja monet. Makanya kalau bisa minta izin sama dia, diklaimnya hijau aja. Jadi kayak kerjasama. Itu yang pertama. Jadi coverlah lagu-lagu yang lagi viral dengan gaya sendiri, gitu kan. Kemudian harus berlisensi. Ada izinnya. Itu yang pertama. Direstui ya. Biasanya komposer itu kan kadang-kadang tadi Mas siapa tadi namanya Mas Budi ya. Mas Budi. Nah, Mas Budi itu dia kadang-kadang dia kayaknya dia itu nggak pede gue mau nyiptain musik gitu kan. Nggak pede lagu gue kan dinyanyiin di depan orang lain gitu atau dibikin YouTube, nggak pede dia. Kalau Mas Empak gue yakin udah pede, orang gue lihat YouTube-nya udah bagus banget. Iya, kadang-kadang nggak tahu malu juga. Iya. Tapi gokil pokoknya karya-karyanya tuh harus dijaga. Harus nyanyi kan. Gitu. Maksudnya gini, Mas Budi nggak pede dia lagunya. Tapi biasanya itu kalau pencipta lagu kayak gitu berangkatnya pasti dari cover dulu. Begitu covernya dia bagus, dia biasanya akan tiba-tiba dia berpikir aku nyiptain lagu aja. Nah, kalau udah jadi pencipta lagu, yang paling penting yang selalu orang salah. Orang selalu salah ini banyak banget saya temuin di berbagai daerah selalu bilang gini. Lagumu titipin nama gue aja. Tuh. Itu paling salah, bener nggak Mas? Emang udah pernah ketemu Pak? Enggak, tapi saya udah tahu pasti kayak gitu, bener atau nggak Mas Emang?
yakin kan? Kayak gitu. Titipin nama aku aja, itu salah. Karena memang itu yang kejadian gitu. Sering terjadi. Iya pasti. Titipin nama aku aja itu salah. Yang penting pertama kali adalah lagu itu harus didaftarkan hak cipta, bukan haki. Salah. Bukan. Salah loh, kalau Wami, ngomong haki salah. Wami, Wami beda lagi, Beda lagi. otomatis Oke, begitu bukan. ikut Pragita, otomatis langsung dimasukin ke hak cipta. hak cipta. Oke. Dan hebatnya di Pragita sampai materainya dibayarin sama dia karena dia pengen gedein orang, dibayarin materai sama dia. Ay, siap. Loh enak kan? Apalagi dibiayain sama dia. Ya biarpun 6.000 tapi dibayarin kan. Iya, Tapi oke. kan gitu kan. Nah, Oke. 11.000 sekarang. 11.000 itu dibiayain sama dia. Nah, itu namanya, makanya pertama kali yang harus dilakukan adalah daftarkan karya ciptamu ke ke publishing. Oke. Karena daftarin. itu beda dengan haki. Jadi kalau didaftarkan itu nanti sama timnya Pragita itu akan diambil namanya fingerprint. Jadi notasi lirik itu sama dia digabungin jadi satu, itu akan ditarik. Oke? Kalau udah seperti itu, setelah itu baru kita akan ngobrol yang namanya agregator. Oke. Nah, bingung lagi kan masalah agregator muncul lagi nih. Kita ulang nih dari yang Oke. pertama, coverlah lagu-lagu yang sedang tren untuk menjaga channelmu berlisensi, tentu dengan restu dari pemilik lagu. Iya. Iya kan? Kedua tadi saya lupa yang kedua tuh. Yang kedua, kalau lu punya karya Karya. cipta, lagu, komposisi, Iya. daftarkan karya cipta. Daftarkan ke Pragita. Publishing. Publishing. Itu di Pragita. Bukan ke haki lo ya. Bukan, nanti dia yang urus. Nanti yang Oke. urus sampai ke Wami segala macam dia yang urus. Pokoknya Iya. satu pintu aja. Nah, yang tinggal. Oke, yang ketiga, Ini masih ada masalah lagi yang agregator. ketiga? Hah? Ada lagi nggak? Masih banyak. Oh, masih banyak. Oke, Kalau yang kita bikin ketiga. kuliah kayaknya sampai jam 4 pagi juga masih ada gitu. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, masalah agregator. Agregator. Yang tadi Mas Empang tadi aku tanya, Mas, bener nggak orang bisa ngomong titipin ke saya? Ya, Ya bisa kan? terjadi. Tapi dia nggak ngerti sebenarnya titipin atas nama orang lain, dia nggak ngerti. Kalau kita akan titipin pakai emailnya Mas Empang, kita akan taruh di agregator. Itulah fungsi collab. Kita akan taruh di agregator, emailnya Mas Empang, rekeningnya Mas Empang, bukan rekening kita ya. Cuman kita minta sharing kalau itu jadi duit. Kalau itu Tapi gratis, menghasilkan, tapi gratis. ya. Semua masuk gratis. Tapi kalau Agregator menghasilkan, fungsinya itu sebenarnya agregator itu untuk perlindungan master. Mungkin seperti teman-teman nggak ngerti apa itu master gitu kan. Master itu adalah tadi itu karya cipta lebih ke arah notasi dan lirik. Kalau master itu udah termasuk instrumen. Udah dijadiin ada rekaman segala macam, itu namanya master. Nah, audio itu master. Nah, dari situ kita akan sebarin tuh. Jadi nggak cuma ke YouTube doang. ya. Spotify, iTunes, Joox, semuanya kita taruh di sana. Treble, pokoknya semua platform kita akan sebarin. Kadang-kadang kan orang nggak cuma dengerin YouTube, nggak cuma liatin YouTube doang dong, Oke. ya kan? Anak-anak aku tuh sering banget, karena aku tuh malah nggak pernah mereka ngeliatin YouTube sebenarnya, karena kan streaming. Mereka lebih seneng dengerin apa? Spotify. Bener nggak? Nah, kita juga sebarin semua ke semua platform. Jadi mau lagu apa aja kita sebarin ke semua platform. Mau itu lagu jelek, mau bagus, pokoknya sebarin ke platform semua. Kadang-kadang kan orang juga kadang-kadang kan paling dipakai kan untuk joget-joget. Bener nggak? Di TikTok gitu kan. Nah, itu kita sebarin ke semua platform. Ke Instagram pun itu juga sekarang jadi duit kan. Akhirnya ke agregator dan tersebarlah karya kita. Jadi kita udah nggak berani, itu semua gratis. Kita sebarin, bantuin sebarin semua. Itu fungsinya. Jadi kalau sekarang konsepnya cuman ada hanya di YouTube, itu salah. Iya. Makanya kita kasih pendidikan seperti sosialisasi seperti ini, karena orang takutnya gue dapetnya cuma modal dari YouTube doang. Itu padahal salah banget. Jadi kalau konten kreator dia juga sebagai pencipta lagu dapatnya 5 tadi tuh. Iya. Jadi kalau yang tadi itu pertama dari YouTube, dari royaltinya dari Mbak Gita. Iya. Royalti itu sendirian tuh, dapat sendiri tuh. Yang tadi 70-30. Kemudian dari sisi kalau misalnya dia dari panggung, itu dapatnya dari Wami, itu langsung ke rekening sendiri. Langsung ke rekening. Bukan lewat Pragita lagi, langsung dari sana ditransfer. Itu dari Wami. Ya kan? Yang ketiga, YouTube-nya pastinya. Iya.
Ya kan? Yang keempat dan kelima itu semua, yang keempat itu cover. Jadi cover pun kita kan bersama dengan Mbak Gita. Mbak, ini ada yang kita ini ada yang apa namanya? Yang cover nih lagunya Mas Abaucin. Yang cover 5 orang nih. View-nya udah ratusan ribu, misalnya gitu kan. Dapat duitnya segini, kita serahin ke dia nih. Otomatis dia akan ngomong ke Mbak Aucin, ini ada cover segini, dikirim uangnya dari orang cover tadi. Yang covernya. Jadi orang yang cover itu ya harus setor ke Pragita. Ya. Kirim ke pemilik lagu tadi. Yang terakhir ini adalah yang tadi itu dari pendapatan dari Spotify, dari Meta itu kan Instagram, Facebook ya. Kemudian dari Joox, kemudian segala macam itu kita taruh semua ke Pragita untuk dikirimin ke komposer. Ngerti. Sip, Jadi beberapa teman-teman nih udah tahu langkah-langkahnya nih. Cuman kan ini lagi ngomongin musik nih. Tadi kan ngomongin konten nih, Pak. Kan nggak semuanya main musik. Pak Edi aja suka video-video asal-asalan atau video yang cuma pemandangan atau ibu-ibu atau baca puisi atau lain. Itu sama nggak? Oke, itu sama nggak sama yang tadi diceritain tuh hakinya? Apa ya, haki apa sih? Apa pokoknya kan kalau tadi jangan musisi lagi dong. Oh, jangan haki lagi ya. Jangan Sorry. Itu jangan haki lagi ya. Jadi tadi tuh untuk musisi itu udah bener tuh didaftarin langkah-langkahnya tuh ya. Nah sekarang kalau musisi kan udah selesai nih, tinggal kasih pertanyaan lanjutan setelah kita ngobrol ada pertanyaan. Saya pikir yang musisi udah pada ngerti nih, tinggal ngasih pertanyaan yang agak-agak kurang. Tapi kalau konten-konten yang lain nih Pak, kayak operet anak-anak kampung Pekijing, kayak film Pekijing, film pendek Pekijing, atau konten-konten yang biasa gitu, yang short-short gitu, itu sama nggak sih sama kayak yang tadi diceritain tuh cara melindunginya? Oke, kalau konten, kalau dari sisi video itu belum ada perlindungan terhadap secara sistem ya, terhadap videonya. Oh, oke. Videonya ya. Jadi kan terbagi dua, konten itu terbagi dua, audio sama video. Yang bisa dibikinin fingerprintnya itu adalah audionya. Videonya itu belum ada. Videonya itu ke konten kreatornya sendiri. Jadi arahnya kayak gitu, kita sosialisasinya adalah ngobrolin ke masing-masing konten kreatornya. Oh iya. Tapi jangan lupa. Ini selalu kadang-kadang orang lupa nih. Orang lupa. Sekarang yang paling gampang itu adalah tadi itu kan, konten itu terdiri dua, audio dan video. Dua-duanya saling berkaitan sebenarnya. Makanya kemarin saya buat Ibu Collab itu karena dua-duanya saling berkaitan, itu yang butuhnya kolaborasi sebenarnya. Ini banyak di daerah juga kita buat supaya kolaborasi. Artinya, kalau misalnya Kampung Pekijing ini kita bikin video pendek tentang Pekijing, bener nggak? Iya. Kita bikin Pekijing tentang video pendek, misalnya tadi itu aku baru dengar ada perpustakaan, kita bikin mulai konsep dari perpustakaan. Di belakangnya paling gampang untuk jadi viral videonya itu adalah kita menggunakan audio, sound, background, ya kan, supaya background juga selain dikenal di otak manusia terus dan banyak videonya terus disebut dengan reuploader istilahnya kalau di metode kita. Itu adalah dengan lagu-lagu yang memang lagu-lagu dari karya cipta dari teman-teman semua. Dari teman-teman sendiri. Ya, jadi dua-duanya jadi viral. Jadi Pak Edi nggak boleh pakai lagu orang lain kalau ngonten. Ya, cocok. Pak Edi harus pakai lagunya Muji, pakai tadi ketahuan soalnya. pakai lu juga. Enggak, ini emang tadi gitu, lu Pak. siapa tadi lu? Ini emang pertanyaan Ketahuan Pak. sendiri. Nah, jadi nih teman-teman nih harus pakai lagu sendiri untuk bisa ngedorong karya-karya yang sudah terdaftar. Karena kan otomatis. Jadi kalau kenapa tadi itu audio video? Sebetulnya buat maksud saya. Ya, mangga, Bang. Kan tadi audio video kan? Audionya itu tadi kan makanya tadi lebih ke arah berat ke audionya. Karena audio itu kan disebarin nggak cuma di YouTube. Audio disebarin ke Meta, ke Instagram, semua. Kemudian ke Spotify. Orang-orang kan pasti masuk ke secara ini kan. Kadang-kadang orang ada yang itu makanya audionya jauh lebih luas jangkauannya. Videonya itu begitu audio ditempelin itu otomatis akan ngikut. Makanya aku bilang kalau untuk viralnya video lebih bagus pertama pakai lagu yang memang lagi tren viral dulu tapi izin ya kan supaya bisa dimonet. Yang kedua begitu dia udah mulai naik tadi Mas Budi segera bikin apa tadi itu karya-karya lagi kan itu dinaikin jadi trendingnya masih naik terus secara statistik itu trending gitu naik gitu. Di era sekarang ini
kita lebih banyak, aku sendiri lebih suka nonton kayak yang durasi pendek-pendek kayak di reels. Iya, reels yang gitu Nah, durasi short, pendek-pendek. ya. Nah itu lebih pendek-pendek kan. Nah itu lebih banyak sih, maksudnya lebih opportunity-nya lebih banyak menghasilkan Cuan. itu, Ya, cuan. reels itu ya. Iya, gitu. Dan untuk di publishing sendiri ada beberapa yang sempat nanya kalau misalnya kompilasi kedetek nggak sih di publishing? Kedetek mas. Kompilasi juga tuh yang Iya. banyak daftar lagu itu tuh ya. Yes, itu kedetek nanti dia Ketahuan akan ya. menyebutkan di menit keberapa sampai keberapa. Biasanya seperti itu. Nah nanti tugasnya dari admin publishingnya adalah benar-benar ngedengerin, ngecek benar atau enggak. Makanya kita kenapa minta link YouTube itu untuk referensi. Iya. Kita mendengarkan lagu tersebut. Itu sih. Gitu. Iya. Satu lagi nih pertanyaan saya sebelum saya lempar semua pertanyaan di sini nih. Di sini kan kalau Empang mah bisa bikin lagu sama video klip nih. Abah Ocim juga nih. Ya. Tapi kan ada pemain musik yang biasa-biasa aja, yang segitu-gitunya. Nanti dia bikin karyanya lagu langsung cover di video lagu dia sendiri. Itu boleh nggak sih? Kan kalau di label mah, musiknya jelek gitu kan. Boleh. Nah, kalau di Pradita sama di sini saya nih main gitar nih. Aib siapa pustakawan, nyanyi lagu sendiri, karya sendiri, jelek, ngerekord. Saya kirim ke Pradita, tolong jagain dong. Boleh tuh karya yang gitu? Gak masalah mas. Yang namanya lagu itu adalah lagu itu terdiri dari satu atau dua orang atau berkelompok. Nah, ketika sudah dipublish itu memang jadi lagu. Nah, itu udah berhak menjadi lagumu. Ketika ada intonasi nada, dan ada lirik, itu sudah termasuk dalam kategori lagu. Yang Atau tadi komposisi kita- namanya. Itu karya cipta gitu. Jadi si Besek itu kalau nyanyi lagu ngarang asal-asalan terus direkord udah bisa didaftarin ya Budi. Bisa. Udah bisa, bahkan Bisa. punya potensi yang tadinya anggap lagu apaan nih, nggak taunya berpotensi bergerak ya. Iya. Ngeremehin aja sih karya si suka asal malu nih jadi cuan nih. Ingat nggak sih mas yang lagu neng neng nong neng gitu-gitu? Oh iya, Kan itu cuma neng neng nong neng aja. itu, kan? iya. Nah itu juga bisa didaftarkan. itu juga ya. Iya. Iya, jadi emang artinya berani gitu loh, berani punya karya, berani mempublish karyanya kalaupun sederhana dan terlindungi dengan gratis, bahkan mendapatkan cuan. Nah, setelah ini saya nggak tanggung jawab karena akan ada pertanyaan dari teman-teman yang obrolan ini udah pengantar doang, tapi ada teman-teman yang sudah mengerti dan butuh penjelasan lebih detail atau ketidaktahuan, boleh silakan bertanya. Acung Bray dapat hadiah dari saya. Hadiahnya senyum manis, Bay. Nih. Sini, Bay. Iya, udah ini manis udah enggak ya, enggak manis ya. Ini, Bay, maju aja, Bay, maju langsung, Bay, biar kenal sama Teh Pradita kalau ketemu di jalan. Kan teh saya yang di Pekijing itu loh. Oh, jauh di sana mah. Bayu ini stand up Indo nih. Kan bisa direkod enggak? Dia bercanda terus aja. Baik, mangga, Bay. Sambil duduk, Bay. Enggak, mic-nya enggak bisa. Enggak bisa. Ini panjang nih. Duduk sini. Ya, selamat malam Pak Bagus, Mbak Teteh Gita. Perkenalkan saya Bayu, ya, dan saya dari Pekijing. Tadi ngedengerin penjelasan dari Pak Bagus sama Teteh Gita juga udah ngebuka saya, kayaknya ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya kayaknya harus dipertanyakan mungkin. Pertama, ada 3 sih ya Pak. Pertama, saya kan stand up komedian gitu ya. Nah ini mungkin masuk ke festival suara atau enggak gitu ya. Tapi mungkin boleh ngasih pendapatnya apa gimana gitu. Nah terkadang saya membawa materi itu ada beberapa komika yang kayak saya nih yang make materi saya tanpa izin gitu tuh. Nah apakah itu bisa dimasukkan ke hak kita apa enggak? Atau mungkin terlalu berlebihan mungkin gitu ya. Itu yang pertama. Gitu. Kalau untuk hak cipta itu macam-macam bentuknya ya mas sebetulnya sih. Kebetulan kalau untuk hak cipta itu yang harusnya
standing di sini tuh bos saya, which is apa namanya, adiknya Pak Bagus sebenarnya, karena aku basicnya bukan lawyer. Nah, cuman kalau untuk apa namanya hasilnya itu ada buku, lagu, tarian. Nah itu ada beberapa, ada 27 atau 28 ya kalau nggak salah. Nah salah satunya stand up ini aku belum tahu sih. Terus terang aku belum tahu apakah bisa didaftarkan atau tidak. Gitu sih kalau untuk Nah, tapi memang ini jadi Lanjut diumpetin ke materi itu. masalahnya adalah masalah tadi itu materi stand up tadi gitu kan. Sedangkan materi stand up itu di dalam hak cipta tadi kan seperti itu ada lagu, ada puisi, ada buku segala macam kan banyak nih, ada 27 item. Nah itu memang yang memang yang harusnya menjawab, karena selama ini kita ngobrol tentang lagu, karena lagu ada fingerprintnya. Nah kalau tentang selain itu mungkin nanti kita tanyakan ke memang yang lawyernya gitu, lawyernya Pak Bimas itu aja sebenarnya. Oke, berarti Tapi harusnya sih- memang mungkin jadi keresahan anak-anak stand up senasional kali itu, Iya, materi itu iya. ya, karena sering dibawain. Stand up event itu memang kayak Memang. gitu. Akhirnya nanyanya itu dia, Pak. Kayak tari kan jadi masalah kan. Iya, itu juga. Puisi jadi sama ya, kalau puisi ya mirip-mirip ya. Ya, emang puisi Mirip. kan materialnya lirik kan. Iya. Oke, yang kedua, Pak. Yang kedua ini dari penjelasan dari Pak Bagus sama Teh Gita, jadi saya pengen bikin lagu nih. Cuma saya ada sedikit pertanyaan, mungkin kalau misalkan saya buat lagu kemudian didaftarkan ke festival suara itu, apakah ada kayak semacam syarat atau kayak filternya buat karyanya nih gitu, lagunya? Apakah mungkin dari liriknya yang apakah ada rasis atau apa segala macam gitu, mungkin dari festival suara itu ada filternya atau enggak gitu? Logikanya selama tidak bertentangan dengan hukum harusnya tidak ada masalah. Benar nggak? Iya sih. Iya kan? Tidak bertentangan dengan hukum ya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau cuman ada tuh ya lagu kan banyak yang ngomong tentang temanku anjing, boleh aja kan? Emang dia pengen ngomong temanku anjing, emang itu nggak boleh jadi lagu? Ya boleh aja kan? Dia minjem 100.000, begitu minjem dia ingat kita, tapi begitu balikin dia lupa, kan disebut temanku anjing namanya kan? Itu boleh, boleh aja kan, emang boleh gitu. Emang kenapa? Asal ya tadi itu tidak bertentangan dengan hukum, ya kan? Nah selama tidak bertentangan hukum, aku pikir sih gak ada masalah gitu. Terus syaratnya apa? Misalnya tadi, aku pikir tadi pertanyaan gue itu begini, Pak suara saya jelek Pak, gitu. Pikir gitu jujur aja tadi itu. Iya. Kita lebih ke arah materi. Mau jawab bisa kan ya? Bisa jelek juga kan dia mau jawab gitu ya. Tapi kalau suara itu ada Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mau suaranya kayak gimana pun nggak ada masalah kan gitu kan banyak pencipta lagu yang dia sendiri nggak bisa nyanyi. Salah satunya dia. Aku bukan orang Sunda. Aku punya ciptaan lagu Sunda. Tapi aku nggak menyanyi gitu. Tapi gue bisa gitu. Dan boleh nggak gue? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Boleh aja gitu. Gitu. Nah tergantung tadi. Kalau misalnya nggak bisa main gitar, misalnya, kalau Mas Emang gue nggak perlu ngomong lah, dia jago gitu. Iya. Gitu kan. Jadi kalau gue bisa nyanyi, gue bisa gitar sekalian notasinya, itu jadi semua uangnya punya saya. Tapi bisa jadi gue berkolaborasi dengan Dika yang bisa main gitar. Dik, gue minta tolong dong iringin Dik gitu. Kalau dia juga gitu tuh. Dia ada ininya tuh. Ada kolaborasinya dia namanya J namanya. Gue minta tolong dong, gue ngomong kayak gini, tolong iringin pakai gitar. Nah, tinggal kita ngomong, aku sama Dika atau dia sama J ngomong, kita bagi dua ya gitu. Ya udah, berarti penciptanya ada dua. Berarti yang stand up juga bisa kalau ada audio musiknya. Maksudku tadi itu, aku mau Bayu ngomong mana Pak? gitu. Ini Bayu. Jadi harus pakai musik, Bay. Ada Kalau mau strategi, gitu, ada teknik dia kreatif ngerti. lagi. Berarti Oke, ya, oke. Orang Bang perpustakaan Johan pasti bener ya, Bang? ngerti logikanya. Oke. Aku tadi nggak mau ngomongin kan, aku kan nggak boleh ngomong gitu kan. Kan Kalau lu biasa ngomong sendiri. biasa kita mau orang kampung, Iya. Pak. Tapi itu videoin tuh. Oke. Videoin, makanya tadi gue nggak ngomong. Kalau lu yang ngomong kan gue ngomong Iya. ya udah terserah. Jadi lu. nggak ada filternya ya, Pak ya? Iya. Nggak ada, selagi tidak. Bertentangan dengan hukum pastinya. Oke. Misalnya lu jelek-jelekin presiden kan nggak boleh. Hmm. Nah, itu jangan. Ya kan. Tapi kalau lu jelek-jelekin temen lu ya boleh aja, silahkan aja kan urusan lu. Urusan gue. Tapi Pertanyaan ketiga. terakhir Pak. Oke. Terakhir tuh. Lima juga nggak apa-apa. Ini kayak buat yang lain. Iya. Hadiahnya kan banyak di belakang. Ini Pak, apa namanya? Kan tadi kalau misalkan kita cover, kalau misalkan si pemiliknya itu dia nggak terima kan bisa kena hak cipta ya.
Nah kalau misalkan bukan cover tapi parodi gitu kan, parodi kan dia nggak ngikutin ini ya lirik apa segala segala macam. Parodi kan dia kayak ngubah liriknya tapi mungkin adanya sama. Apakah itu bisa kena hak cipta apa enggak gitu? Itu masalah tuh. Ya, oke. Kalau di karya cipta itu untuk mengubah lirik itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh, itu harus ada izin dari penciptanya. Merubah lirik atau memotong-motong bagian-bagian tertentu itu kalau nggak salah ya itu namanya mutilasi kalau di undang-undang hak ciptanya, sama aja memutilasi karya cipta. Itu lebih berat lagi hukumnya. Itu lebih berat hukumnya karena sebagai komposer kamu punya hak eksklusif di situ untuk memberikan denda setelah kamu mau berapa miliar mau berapa M kayak itu bebas kayak gitu. Nah jadi lebih ngeri sih kalau untuk merubah lirik karena udah ada beberapa kasus kan yang terjadi saat ini, salah satunya yang Atta Halilintar ya itu ya kalau nggak salah. Masih ada pertanyaan baik? Udah iya deh gitu udah iya. Enggak ada. Udah tenang, udah kejawab. Udah kebayang ya, termasuk yang materimu ya. Iya. Sebenarnya Bapak mau ngomong enggak, Pak? Udah cukup. Terima kasih Pak Bagus. Jadi aku tadi malah ngituin kita terakhir tadi. Karya cipta itu nggak cuma seumur hidup loh. Artinya sekali didaftarin ke Pragita, selama orang masih mendengarkan, selama orang masih muter, itu uangnya akan ngalir jadi waris kan. Jadi karya cipta itu yang paling penting di dalam karya cipta harus didaftarkan ke publishing. Itu jadi semacam kayak kita bikin sertifikat rumah. Sertifikat rumah kan bisa diwarisin kan. Mau di rumah, jadi itu sertifikat tanah. Mau di tanah itu mau dibangun kos-kosan kayak, mau dibangun hotel kayak, hotelnya dibongkar kayak, itu bukan urusan. Yang penting tanahnya ada sertifikatnya. Nah itu makanya. Jadi dia kayak itu bisa diwariskan. Selama itu ada bukti bahwa dia pemilik waris kan gitu kan. Nah itu seperti itu. Jadi Pragita itu akan melindungi sampai biarpun kayak gimana pun itu akan melindungi sampai itu warisnya gitu. Makanya itu aku tadi kepikiran jadinya karena kita ngomong jadi apa? Mutilasi tadi itu. Jadi itu artinya itu yang paling diingat. Kenapa kok hak cipta itu perlu didaftarkan? Supaya benar-benar ya tadi itu, karena sertifikat tadi itu kadang-kadang lagu itu baru diciptain itu viralnya bukan sekarang, banyak lagu mana tuh yang Cigiri Godang Dia itu lama banget lagu itu viralnya baru sekarang. Orang yang itu nggak ngerti dia lagu terkenal apa enggak, tapi bertahun-tahun kemudian itu jadi duit gitu. Nah itu yang harus kita ingat gitu. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Oke, thank you Bayu. Sambil Bayu turun ada yang mau lagi nanya? Oke, Abut naik Bud. Enggak dibawa Johannes sekalian. Yuk ikut yuk. Ya, enggak ya. Udah mulai pengen bikin karya dia. Pengen dia kan. Iya, ayo A. Teh sekalian aja nih Teh. Ya, langsung saja Pak Bagus dan Pak Gita. Kan di packaging ini sudah ada beberapa yang memang sudah memulai untuk cover gitu Pak Bagus. Cuman tadi itu percaya diri kami itu kurang. Nah, pertanyaan saya kan Pak Bagus ini mungkin banyak pengalaman di mana saya pernah dengar dari Mas Dika Triswaka aja dari Pak Bagus dari nolnya bahkan dari nolnya, nah sampai ke boomingnya. Maksudnya apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap percaya diri dengan cover lah, bukan bikin lagunya ya, tapi covernya aja gitu sih Pak. Jadi orang kadang-kadang orang itu dia tuh nggak percaya diri karena begitu dia bikin konten yang nge-view cuman 2 orang gitu. Itu 2 orang juga dipaksa gitu maksudnya. Maksimal 10 satu RT maksudnya. Itu karena dia telepon Bu RT-nya ngasih itu. Lebaran ngasih bingkisan. Makanya suruh nge-view semua gitu kan. Artinya memang itu kadang-kadang jadi orang jadi nggak pede gitu kan. Nah itulah fungsinya YouCollab sebenarnya. Fungsi YouCollab itu adalah kita kolaborasi bareng-bareng. Jadi Indonesia itu terkenal sama arisan. Benar nggak? Arisan koperasi itu di sini subur gitu. Kenapa?
Kenapa? Karena kita sama-sama, ya kita bangun bersama-sama kan gitu kan. Logikanya, misalnya nih Mas. Mas Budi punya teman berapa di sini? Bisa dihitung nggak? Ada 55. 55, 100 lah. Ya 100 lah. Di HP maksimal 500 orang. Bener nggak? Mas Budi baru bikin channel dari nol. Ya kan? Baru bikin channel dari nol. Di sini ada 55, di HP ada 100 orang. Berarti ada 150 orang, kan? Bener nggak? Mas Budi WA tuh semua orang tuh. Aku minta tolong di subscribe gitu kan. Tapi cuma 100. Kan standarnya untuk monetisasi kan butuh 1000. Nggak mungkin nyampe dong. Dan di YouCollab itu ada 5.000 orang. Bener nggak? Bener nggak? Ya. Ya kan? Tapi ada persyaratannya. Kalau teman-teman YouCollab yang subscribe ke Mas Budi juga minta tolong subscribe ke dia, bener nggak? Wajar nggak? Wajar dong. Makanya aku bilang itu tadi, saling kolaborasi kan gitu kan. Itu baru sisi subscriber. Kedua, dari sisi view. Dari sisi view minimal untuk bisa jadi monet butuh 4.000 jam. 4.000 jam itu lama loh. Hitung-hitungannya sekitar 2 tahun. 2 tahun orang untuk tiap hari selama 10 jam nontonin video dia sendiri. Bosen nggak lama-lama? Dia sendiri bosen, orang 2 tahun nonton begituan kan. Jangan lupa YouCollab punya 5.000 orang. 5.000 orang aku minta aja, gue minta tolong dong 10 menit aja lu nonton. Gak usah lama-lama. Jadi berapa? Bener nggak? Itu logikanya, sebenarnya logikanya. Makanya ada YouCollab. YouCollab sendiri udah seperti itu sebenarnya. Makanya kalau kita semua teman-teman kita gerakin seperti itu, insya Allah orang-orang pasti akan cepat monet kan. Yang kebingungan YouTube nanti kalau kebanyakan monet gitu kan. Ya nggak apa-apa kan, orang luar negeri biarin aja kan gitu kan. Ya kan gitu cepat monet. Nah artinya gitu. Makanya aku bilang, nah tetapi boleh dong orang lain yang udah tak minta untuk nonton, Mas Budi nonton video mereka, boleh nggak? Logikanya jadi seperti itu gitu kan. Apalagi videonya Mas Budi itu benar-benar dibuat yang bagus, lagunya bagus. Orang lain yang habis nonton itu akan ngomong, meskipun kita bukan orang YouCollab, aku akan ngomong, oh sebagai temannya, ini bagus lagunya, pasti dia ikut nonton kan. Itu yang terjadi. Makanya itu yang istilahnya kalau bahasa Jawa namanya ketok tular gitu. Ketok tular kan ular terus kan gitu kan. Nah tetapi latah jadinya kan jadinya viral kan. Itu yang terjadi sebenarnya. Itu yang membantu untuk itu dari fungsinya YouCollab. Jadi kalau YouCollab lebih ke arah tadi itu, lebih ke arah kita kolaborasi bareng-bareng yuk, gedein channel masing-masing yuk. Nah kalau di Serang atau di Banten ini, Serang, jujur pasti lebih dari 10.000 orang di sini. Yakin kalau kita sama bareng-bareng cepat nggak monet kira-kira semua orang Kijing ini. Itu aja logikanya. Ya, aku sedikit nambahin nih Mas. Triswaka, aku mau cerita sedikit tentang Triswaka. Aku itu basicnya bukan di musik sebenarnya Mas. Nah dulu ceritanya pada saat direkrut sama Pak Bimas, itu bos aku, adanya Pak Agus. Aku training lah YouTube CMS. Nah Tri ini dulu anak cover, ya. Pertama kali bergabung itu adalah Denny Caknan, komposer yang lagunya lagi ngetren itu Kartonyono Mendot Janji sama Los Doll. Ceritanya di cover lah sama Triswaka, ya kan. Triswaka ini bukan apa namanya, cover biasa, bukan orang Jawa juga, karena orang Lampung. Ini record ya Mas, sorry ya Mas. Itu karena tidak ada izin dan aku baru training, belum begitu paham sama sistem CMS-nya, saya langsung take down. Jadi enggak diklaim atau di blok gitu kan. Take down langsung Pak. Nah pada saat di take down otomatis kan dia channel tutup kalau kayak gitu kan, tutup. Nah itu baru ada negosiasi untuk buka take down tersebut ke YouTube apa segala macam gitu. Nah dari situ baru mulai Mas Tri tahu gitu, dikasih edukasi apa segala macam, baru bergabung dan bikin proyekan juga gitu. Dan karya ciptanya pun di Pragita saat ini gitu. Itu sih asal mulanya sih, iya seperti itu. Iya. Aku bilang tadi,
awalnya pasti dari cover kan jelas kan, jadi tadinya cover terus tiba-tiba dia punya keinginan tuh bikin lagu gitu. Nah itu tadi salah aku lupa tadi ngobrolin masalah kekuatan di publishing. Di publishing itu bisa nge-take down lagu orang, misalnya lagunya Mas Empang dinyanyiin Mas Budi, ternyata dia lebih viral. Tapi dia nggak izin dan dia nggak sepakat sama itu kan. Dia bisa minta tolong sama kita, tolong dong lagunya di take down. Begitu lagu di take down, channelnya juga pasti keblokir. Itu masalah kan jadinya kan. Nah kalau itu efeknya kalau nggak izin. Iya. Itu kalau dia udah istilahnya dia udah kejem lah sama orang gitu kan. Kalau dia lagi nggak inget gitu, dia tiba-tiba nge-take down aja. Itu kekuatan dia sampai seperti itu gitu. Cuma biasanya ada beberapa komposer di Pragita pun yang kayak misalnya, Mbak, aku nggak suka nih sama orang ini cover lagu kok nggak izin sih. Loh Mas kan udah ada programnya, belum kita jelasin. Enggak, aku nggak mau tetap musik take down. Kita harus, aku akan kasih dia terus edukasi Mas. Jangan sampai kita melakukan itu, bla bla, nanti akan ada revenue dari cover, bla bla segala macam. Nah itu kita harus terus mengingatkan itu gitu. Nah bayangin ini ada 400 komposer. Nah kadang ada yang mesti di remind lagi seperti itu sih Mas. Wah, Gitu. keren nih. Artinya begini, Pak Bagus, anak-anak Pekijing. Iya, bukan. Ini nambahin. Karena masih banyak anak-anak Pekijing yang cuman gitarnya di pojokan aja. Nah sekarang waktunya bikin karya nih ya, Pak Bagus ya, supaya selain viral juga, dapat cuan juga gitu kan. Gitu. Terima kasih Pak Bagus dan Mbak Gita. Ya Bang Aib lanjut. Terima kasih ya Budi, main gitar lagi ya Budi, nyelamain dirinya sendiri itu. Jadi pura-pura ngajakin, padahal dia mau main gitar lagi, mau bikin lagu sendiri. Itu mah. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak apa-apa, nggak ada juga. Ada lagi? Terus ya. Nah, sekarang saya mau ini nih, kalau pengen tahu lebih detail Pragita dan festival suara itu kita buka web apa? Kalau festival suara tinggal buka www.festivalsuara.com. www.festivalsuara.com, keluar semua tuh. Di situ bisa segala tentang Iya, minta untuk daftar juga langsung daftar langsung di aja. situ. Kalau Pragita itu pragitamusik.co.id, itu juga langsung daftar di situ. pragitamusik.co.id. Iya, udah itu aja. Iya. Cukup. Kalau mau tahu lebih dalam Pragita dan Festival Suara ke sana. Itu ada semua. Nah, pertanyaan lanjutan. Kalau misalnya kampung Pekijing nih, kampung Pekijing nggak punya semua sarananya, pengen rekor katanya bisa ke kantor. Nah itu pengen coba, bisa diceritain Mbak. Ini kan alatnya segini-gininya, tapi kalau rekor di sana katanya, bener kata siapa? Ya kata Kak Dika bisa gitu, bener gak sih? Berarti Ukolab. Ukolabnya. Jadi kalau Ukolab di Jakarta, kalau Ukolab tinggal datang ke kantor, kita akan bikin master yang levelnya memang recording. Langsung ke sana, langsung direkod di sana ya. Studio di sana juga bisa. Ada studionya ya. Studionya dan kita kasih gratis, sebenarnya silakan aja pakai aja. Dan kita sediain operator yang bisa memang untuk standarnya untuk recording gitu. Jadi recording aja. Oke. Jadi kita gratis aja. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau lihat tentang Pragita dan Festival Suara itu tadi di webnya. Terus kalau mau ke sana juga tadi ternyata kalau kalian teman-teman di sini Pekijing kurang puas dengan alat-alat di sini, bisa di sana yang rekornya. Gila kan? Nah sekarang semoga yang terakhir nih buat saya, biar nanti akan lanjut dengan silaturahmi lainnya. Yang terakhir, ini kan kampung Pekijing nih ya. Kampung Pekijing banyak banget hal-hal kreatif ya. Sebetulnya Pragita sama Festival Suara itu punya rencana baik apa sih sama teman-teman Pekijing datang ke sini sampai mau banyak omong dan datang ke sini? Iya kan, luar biasa kan, kasih tepuk dulu deh. Ayo dong. Ya kan? Nah punya niat baik apa supaya kita bisa terus ada di silaturahmi lanjutan yang bisa menghasilkan cuan? Mangga Pak. Jadi sebenarnya kita pengen menggairahkan untuk konten kreator lokal. Jadi nggak cuma sekedar hanya tentang bagaimana cara cover lagu, bagaimana penyanyi kita. Kalau Mbak Gita kesini jujur aja karena memang soal ciptaan lagu. Tapi kalau Ukolab ya tadi itu. Kalau Ukolab kan sebenarnya adalah lebih ke arah memang kita itu pengennya adalah kita gerakin konten supaya bisa jadi lebih connect.
tadi itu sebenarnya tadi saya bilang tadi ada yang 1.000 orang, beberapa orang gitu kan. Kita memang pengen nyari masa yang sebesar itu. Karena kita pengen jadi sama-sama saling kolaborasi supaya saling-saling bisa menjadikan cuan. Makanya apa namanya tagline kita kan konten langsung cuan. Karena kita pengennya cuma supaya cepat itu, supaya lebih cepat cuan. Apapun kontennya ya. Tapi memang sebaiknya tadi saya bilang kan video tanpa lagu kan jadi kayak film Charlie Chaplin, film bisu kan jelek banget gitu kan. Kenapa nggak dikolaborasiin antara film dan lagu yang memang ciptaan orang Pekijing sendiri? Kan jadi lebih dua-duanya jadi lebih bagus kan gitu. Iya, itu tuh niat baiknya tuh tadi udah tak gratis bla 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 bla, terus mau rekam, terus lihat ini sampai mau bantu supaya bisa sampai ke Jaga ya. Kalau teteh pernah gitu teh ada rencana baik apa kira-kira sih? Nanti ada satu lagi nih pertanyaannya. Kalau Pragita itu sebenarnya rencana baik ya, sebenarnya nyumbang ilmu, Mas. Wah, thank you. Pasti terima kasih lah begitu. Ya, karena kebetulan bapak saya, ya bos saya adalah salah satu pejuang hak cipta gitu. Karena ngerasa banyak banget musisi yang dibohongi. Iya, dia kala-kali. Makanya kenapa bapak sendiri kadang pergi kemana-mana pun pakai duit sendiri, Mas. Untuk memberikan informasi dan edukasi yang lo bisa lakukan seperti ini, yang nggak boleh seperti ini, hak lo ini, yang bukan hak lo seperti ini, kayak gitu sih, Mas. Oke. Ini terakhir pertanyaan saya. Ada yang mau nanya? Saya mau ngasih pertanyaan terakhir. Siapa ini? Manja bos ya. Ini Master nanya. Orang kameranya di situ ke, kameranya bawa tim masa nggak naik juga, nggak bawa ini. Terima kasih Pak Bagus, Gita. Abah mau nanya gini ya. Abah itu ada banyak lagu Abah itu beberapa dari apa namanya itu ya, rektor Ikip Malang. Abah punya teman Ikip Malang, dan Abah juga udah 3 kali ke rumah beliau di Malang, di Trogowalu apa ya? Ya, Trogowalu. Nah, beliau tuh mengasihkan lirik lagu berbahasa Jawa, satu Pulau Kawan Gugat Blues dengan satu Edan-Edan. Nah, lantas sama Abah dibikinlah lagu. Alhamdulillah lagu itu Abah kasihkan lagi, dan beliau senang sekali dengan hasil karya Abah, sampai anak Abah bisa kuliah gratis di Mojokerto karena dua lagu itu ya. Sampai sekarang udah alhamdulillah udah sarjana, udah kerja ya. Yang Abah tanyakan, nanti kalau sudah di Pragita atau di Festival Suara apa itu hak ciptanya itu dibagi dua? Misalnya lirik puisinya bukan puisi Abah, cuman berbahasa Jawa, cuman sama Abah dibikin lagu. Iya. Tadi yang seperti aku bilang, Mbak, jadi kalau misalnya untuk lagu itu kan ada dua, ada untuk lirik sama nadanya intonasi. Nah, nadanya Abah yang bikin ya. Nah, itu harusnya ada kesepakatan antara Abah dan teman Abah, harusnya dibagi dua. Iya, gitu, seperti itu. Tapi lihat lagi yang memproduksi itu masternya siapa nih, gitu. Nah, biasanya tergantung dari kesepakatan dari kalian, gitu sih kalau untuk itu. Kalau untuk masalah itu kami nggak pernah ada kesepakatan. Yang penting lagu itu jadi gitu bagi kami itu. Terus ada satu lagi perjamuan, lagu karya Abah juga. Itu puisinya puisi Siti Nuraisah, mahasiswi Untirta, dari bengkel sastra Untirta ya, Beristra. Itu puisinya puisi Siti, lagunya lagu Abah. Begitupun seperti itu. Oke. Saya sedikit mungkin tadi teoritis banget. Jadi gini sebenarnya, Mbak. Tadi kan jelas tuh ada komposisi, ada notasi. Benar nggak? Lirik sama notasi. Dan itu kan liriknya dari dia, notasi dari Abah. Memang itu mungkin ya. Kenapa Mbak selama ini nggak pernah ngobrol juga? Karena mungkin sama-sama nggak ngerti, ya kan? Bisa diawali dengan itikat baik Abah
ngomong sama dia, atau itikat baik Abah untuk mendaftarkan karya cipta itu kepada kita, gitu kan? Dibagi dua, ngomong dulu, ini saya bagi dua ya, gitu. Jadi itu ada dua, itu memang harus gitu. Karena memang tuh karya dua-duanya punya dua orang kan, gitu kan? Nah itu bisa seperti itu Abah. Terus yang kedua mengenai kita belum sampai ke bahas ke masternya, karena memang baru sampai ke komposisinya. Kalau itu udah direkam, udah bagus segala macam, Udah direkam. udah rekam, yang rekam siapa Bah? Abah di studio di Serang. Abah di sini, berarti Abah yang mendanai untuk perekaman itu, gitu kan? Jadi makanya tadi ada dua pendapatannya dua tadi. Saya bilang ada yang tadi saya bilang ada 5 tadi kan? Pendapatannya ada 5. Kalau yang saya bilang dibagi dua tadi itu hanya ke karya ciptanya Bah, notasi dan lirik. Rekaman itu udah beda lagi. Rekaman itu pendapatannya beda lagi. Nah bingung kan masih kan? Tapi bingung deh. Oh, iya pasti makanya bingung, makanya nanya nanti. Jadi rekaman itu beda lagi Bah, karena rekaman itu tadi saya bilang makanya notasi dan lirik. Waktu Abah bikin notasinya, Abah mesti pakai gitar aja, teng 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 teng. Kan orang bikin lagu kan kayak gitu kan? Nggak mungkin dong di situ ada drum sekalian, kan nggak mungkin. Notasi dasarnya kan Bah. Nah itu udah disebut sebagai karya cipta. Makanya tadi bilang siapapun ya Mas Betet ya. Siapa tadi? Yang disaruh tadi Mas siapa tuh? Bayu. Ya Bang. Dia cuma bikin pakai gitar aja treng 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 treng, itu direkam, itu udah jadi karya cipta. Begitu Abah nanti katakanlah datang ke Jakarta ke tempat saya gitu, terus direkam dengan bagusan, ditambahin biola kayak, ditambahin piano kayak, tambahin apa kayak, itu sudah jadi master. Itu beda lagi Bah. Pendapatan Abah itu dari yang dua tadi komposisi, dari masternya kalau Abah sebagai produser itu juga dapat, tetapi sebagian itu dikasihkan ke penciptanya. Berapa persen tuh yang bikin puisi atau Nah, tergantung kesepakatan tadi Bah, kita ngomongin tergantung kesepakatan kan, makanya itikat baiknya Abah ya bilang aja gimana kalau 50-50 aja kayak gitu Bah, biasanya itu katanya Bah. Gitu kan. Nah, terus pertanyaan kedua ini gini ya. Abah itu kan ketiga ya. Oh ya, ketiga. Abah itu sering ini, teman-teman di Facebook Abah tuh sering sampai sekarang nih nitip puisi, ngasih tolong bikinin lagu. Itu udah berapa, mungkin 100 ya, ada dari tahun pertama Abah buka YouTube, Facebook 14 tahun itu, selama 14 tahun banyak lagu-lagu Abah udah jadi lagu, Abah kasihkan udah jadi lagu. Itu gimana tuh? Jadi Abah nggak tahu ini ya. Oke. Udah Tapi ada semua Bah. ada di Facebook, di YouTube, Abah simpen di YouTube semua lagu-lagu Abah. Sebenarnya ya itu nggak ngerti ya, tapi itu nanti yang jelas tadi itu kalau lirik dari orang lain standarnya bikin 50-50 aja Bah. Tapi ngobrol sama dia, ya kan? Tergantung kesepakatan, karena itu ngobrol sama kita pasti kesepakatan nantinya ujung-ujungnya kan, gitu kan. Tapi yang jelas aku jadi ingat tadi Abah kan tadi temannya Yanduk ya. Yanduk. Yang mana? Yanduk tadi siapa yang temannya Yanduk, kayak lupa gua. Ya itu siapa? Yanduk. Peti Yanduk. Oh, Yanluk ya, teman Abah itu. Yanduk itu udah di Prakita juga. Yang di Prakita juga, dan dia juga lagunya juga ratusan banyak, karena dia setiap dia ngobrol aja di lagu gitu loh. Emang orangnya kayak gitu kan, saya ngerti banget gitu kan, udah lama sama saya juga gitu, pas saya masuk di Prakita. Nah, maksud saya gini Bah, kalau misalnya kayak gitu, daripada itu menjadi hal yang sia-sia, ya kan, daftarin aja dulu sambil ngomong kesepakatan. Mau itu di DM, mau di apapun kan gitu kan. Tapi kan yang penting terlindungi dulu. Alhamdulillah tadi saya udah ditodong sama Vijay dan Abah udah nanda tangan. Mudah-mudahan mungkin di Banten baru Abah ya teman-teman yang baru daftar ke Festival Suara dan Prakita ya, baru Abah. Terima kasih guys, terima kasih teman-teman. Abah nanti bisa ke Mbak Peti untuk ngecek lagunya, mungkin yang udah terdaftar atau belum gitu. Ya, oke, jadi nanti siap. bisa Mbak Peti cekin gitu. Ya. Terima kasih untuk sementara. Aturun Abah karyanya banyak banget, ratusan puisi. Itu musikalisasi puisi itu. Ada lagi yang mau tanya? Nah, saya aja yang nanya satu lagi nih. Selebihnya mungkin akan kita lanjutkan dengan
Musik atau pang, mau main musik? Oke, Android kayaknya kan. Ini Pekijing ini punya banyak potensi kan. Pekijing punya banyak potensi, terus punya banyak anak-anak yang dari anak kecil sampai orang tua itu sampai bisa karya yang ada audio dan musiknya. Nah, setelah datang ke sini, sebetulnya potensi yang sudah saya ceritain tentang Pekijing ini, ada nggak sih potensi untuk bersama Pradita, baik budaya, baik musik, baik yang lain, untuk bisa ngasih tahu bahwa Pekijing tuh bisa dapat cuan dari sini gitu. Nah, lihat potensi kampung Pekijingnya dari remaja dan lingkungannya dan apa yang sudah terjadi acara di sini. Prediksi apa pandangan kakak dan teteh dan abang? Jujur saya tadi agak sorean kesini, tapi menurut saya sih ini gede banget potensinya, Bang. Iya. Saya juga ngobrol kan, makanya saya datengin aja waktu tadi ke alun-alun Serang tadi saya datengin dan kebetulan tadi juga dapat benar-benar tadi saya juga kaget, benar-benar dapat inputan yang besar banget dari Pak Suhendi. Rohendi. Pak Rohendi. Iya, oke. Itu besar banget menurut saya dan itu bisa jadi supporting nanti ke depan. Mungkin Abah akan sering ngobrol ke Pak Rohendi terkait yang tadi rencana tadi kan gitu kan. Yang kedua menurut saya aku juga kaget banget. Jujur aja menurut saya ini potensi gede banget, Mas. Iya. Okay. Artinya apa aja bisa jadi konten di sini kan. Bisa ya. Tadi itu kan kemarin ada di sini ada komunitas. Artinya memang ke depan kalau misalnya collab kita bikin agency di sini ya lebih bagus lagi kan. Kayaknya sih harus sampai bisa jadi seperti itu kan. Either di seluruh daripada kita susah-susah nyari komunitas tempat lain, Pragita lewat Pekijing semuanya. Agent ada di sini. Collab ada di sini, festival suara di sini, kan lebih enak Mas. Semua ngumpulnya di Pekijing semua. Artinya Pekijing kita gedein karena aku tadi cerita dengan dari Pak Edi lah, dari Mas Aik lah gitu kan. Komunitas pada kumpulnya di sini semua gitu kan. Ya tinggal kita negosiasi masalah apa manfaatnya bagi Pekijing suatu saat kalau ada komposer yang datang ke sini dan didaftarin terus jadi viral, apa hubungannya, monetisasi gimana, maksudnya sharingnya seperti apa. Nah kita nggak ngobrolin, tapi mungkin bukan di panggung kita ngobrolin aja sendiri gitu. Itu maksudnya. Nanti yuk collab gimana, orang di sini bisa jadi gede, jadi viral dari kanal ini, ya kita tinggal ngobrolin aja. Tapi yang jelas menurut saya daripada Pragita mesti nyusulin satu-satu di daerah Serang, baik dia naruh di sini, ini direkturnya langsung loh. Nah itu sih nggak tahu ya. Akhirnya panggung ini akan banyak talent nih, pengen ke Pradita manggung di sini, pengen ke bisa juga manggung di sini kan. Itu artinya juga bisa ngundang sponsor segala macam. Karena semakin banyak talent yang ada di sini dan semakin banyak yang viral di sini pasti juga lebih banyak sponsor. Nah itu kamu ngobrol sama kita. Tapi jelas kalau yuk collab festival suara, saya siap menaruh agen di sini. Oke, terima kasih Pak. Jadi siap Pak Budi, Pak Edi itu siap menjadi agensi di sini. Tentu dengan langkah-langkah lanjutan yang serius. Ya. Tentu ada yang mau disampaikan dengan peluang yang di sini? Mangga. Kalau untuk peluang itu sebenarnya saya udah ada plan, Mas. Oke. Udah ada plan, ya cuma nanti kita bisa ngobrol. Bisa ngobrol lebih lanjut ya. Bisa Jadi ada rencananya. lanjut sih gitu. Sih. Oke, terima kasih Kak. Ada lagi yang mau tanya sebelum saya tutup? Aduh, lo gak mau tutup. Ini siapa dulu sip. Oke, dua-duanya boleh naik. Oh, ayo, play. Diingetin sama Bang Aik. Makasih Bang Aik. Buat kalau saya belum bikin karya Kak, jadi baru bikin apa namanya ya sedikit cover lagu-lagu daerah kayak gitu kayak sama lagu-lagu zaman dulu gitu. Ya jadi lagu-lagu dolanan lah bisa disebut lagu-lagu dolanan. Ya jadi saya kan pernah dengerin radio ya kan, cuman kok lagu daerah Serang kok nggak diputer gitu dari Sabang sampai Merauke, tapi kok lagu daerah Serang kok nggak diputer gitu. Nah bisa nggak, boleh nggak kita menciptakan atau mengcover lagu daerah gitu kan dengan apa sih namanya, dengan instrumen kita sendiri gitu kayak gitu. Nah itu aja Bang, sama lagu-lagu dolanan kayak gitu ya kan. Ternyata pas ketika kita main ke kampung-kampung, banyak dari orang-orang tua kampung yang ngasih lirik-lirik lagu-lagu itu menarik gitu Bang, buat dijadiin karya gitu. Kayak gimana kalau kayak gitu Bang? Jadi lagu-lagu dulu mesti dicekin dulu sama timnya Pragita. Karena lagu-lagu dulu itu lebih berbahaya daripada lagu-lagu sekarang.
hati-hati loh. Lagu-lagu dulu itu lebih berbahaya dari lagu-lagu sekarang. Karena kenapa? Lagu-lagu dulu banyak nggak terdokumentasi, tapi itu milik orang lain. Kan nggak ngerti kan? Kecuali makanya dicek dulu sama timnya Pragita nanti lagunya apa aja. Kemudian yang kedua, lagu itu udah public domain apa bukan? Kalau lagu public domain kan nggak ada masalah. Kayak 17 Agustus ya itu kan, kok 17 Agustus, apa lagu Indonesia Raya kan itu public domain. Nggak ada yang meng-HI kan, boleh aja mau asal tidak aneh-aneh aja gitu kan dengan lagu kebangsaan gitu kan. Itu seperti itu. Itu nanti sama orang Pragita langsung gitu kan. Itu sih kalau saya bilang. Iya bisa dicek. Nanti sama Mbak Fatma yang di sana. Salah satunya karya Ibu Sat ya. Salah satunya ada beberapa lagu yang di Pragita juga. Dan ada lagu-lagu lain juga gitu yang di Pragita juga untuk lagu-lagu yang zaman-zaman dulu gitu. Tapi nanti tepatnya lagunya apa aja saya juga lupa. Mesti cek ke CMS lagi ya 7.000 gitu kan. Nanti bisa dicek ke Mbak Fatma kira-kira. Oh ya kalau misalnya mau lagu ini aman atau enggak nih gitu. Apa itu kan berarti tetap nggak bisa bang. Kalau di karya nggak bisa. Ada beberapa yang lagu bikin sendiri gitu, ya kan, lirik sendiri. Cuman saya lebih suka merespon dolanan, tradisi gitu ya kan, sama Lagu-lagu dolanan itu kurang banget kan Indonesia itu kan, makanya lebih bagus kalau ngarang sendiri gitu kan. Iya. Ya jadi belum tahu aja gitu bang ya, ketika dengar dari orang-orang tua di sini kan, emak-emak gitu ya kan, terus ini mainannya kayak gini, terus lagunya kayak gini, dilaguin sama dia, enak gitu. Jadi saya catat gitu kan bang, saya kasih instrumen gitu ya kan, pakai telempung, pakai alat-alat musik tradisi gitu, masuk gitu. Berarti itu tetap kita harus cari tahu ya Lagunya aja. Kita cari tahu. Tenang Play, duduk dulu, gue perjelas, gue kasih tambahan. Oplay ini sering bikin sama anak-anak operet. Jadi pagi-pagi, aku bangun pagi anak-anak tuh. Terus anak-anak bangun pagi. Pagi aku olahraga dan Mas Bayu mengeluarkan perpustakaan bukunya Sebab Baca. Nah itu anak-anak ada operet tampil sampai ke provinsi. Pakai lagunya, lagu-lagu yang tadi ya Play. Nah jadi sebuah karya yang operet, ada lagu yang kamu tadi sampein ya. Nah gitu kira-kira karya opera itu begitu tuh Kak. Jadi operet anak ya cerita ya. Tadi sempat ngobrol sama Mas Aib tadi. Kalau misalnya kayak gitu, itu tadi. Jujur, aku kemarin tuh aku bikin lagu Sunda gara-garanya adalah aku pengen apa namanya, pengen menggairahkan bahwa kok orang Sunda malah jarang banget sekarang ngarang lagu kan gitu kan. Gue pengen nantangin aja orang Jawa aja bisa, kenapa lo bisa gitu sebenarnya itu. Nah kenapa kalau Mas dia kan sering di sini kan, berarti kan memang sering lihat orang dolanan kan. Itu sebenarnya kenapa nggak KPD bikin aja sendiri gitu kan. Kalau emang lagu-lagu yang fit, nah itu baru itu maksudnya. Ya, gue belum ngomong gitu kan. Maksudnya itu sebenarnya tadi itu kepikirannya. Kalau dia sendiri bisa dia kan berarti kan artinya kan lirik kan tadi itu. Karena nggak ada lagu, nggak ada instrumennya kan, dia makanya kan dari lirik, gue bikin pakai instrumen sendiri. Gitu. Bener ya kayak gitu ya. Dia dari lirik doang bikin ininya doang kan. Belum tentu itu sebenarnya udah didaftarin juga sama orang lain gitu. Jadi bisa jadi itu public domain, makanya harus dicek dulu sama Pragita kalau lagu yang lama. Ya kan? Itu sebenarnya. Oke ya, bener ya tambahan pertanyaan gue ya, karena ujungnya karya tuh operet yang lagunya memang lagu-lagu dolanan ya. Gitu kita iya bikin sendiri mulai. Udah Play gak ada lagi? Oke, kalau Play udah bertanya, mangga Kang Empang. Ya Sama kayaknya. Ini minta kopi Jaya aja ya. Sama kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ucapan salam mendoakan setiap langkahnya. Jadi Mabang, Bunda, Teteh, Abang, saya cuma sebagai musisi jalanan Teh yang memang jarang sekali cover. Terus saya mah pengen nanya, kalau dalam bentuk YouTube
ini kan jadi lagu saya udah dimasukin di loteng musik. Iya, sungguh ku slow, sangat slow. Yang nyiptain lagu itu, nah loteng musik itu Nyong. Iya. Ya. Karena kita bicaranya friend, terus kita pada saat datang ke sana nggak ada coret-coretan lah. Nah di situ kayak viewer, kayak subscribe udah lumayan banyak, terus kayak di Instagram. Ini kita bicaranya friend ya kan. Dan karena ada Om Freddy juga di situ yang ngelibatin saya masuk ke situ, Freddy Marley Bali. Dalam bentuk royalti. Ini hitungannya bagaimana ya, kayak misalkan per 3 bulan kah? Kalau dari Wami sendiri kan per 1 tahun. Nah terus sama Idul Fitri kemarin juga aku terima juga ada. Terus kalau untuk dari YouTube, Instagram, Facebook itu udah ada semua Om lagu saya. Nah itu hitungannya per 3 bulan atau bagaimana itu ya kayak? Slow Nyong, Mas Nyong slow itu dulu di Pragita. Iya, dulu di Pragita, terus tidak perpanjang, terus pindah. Iya Mas Nyong slow itu. Nah itu kalau untuk royaltinya dia per 3 bulan. Royalti ya, jadi dari karya ciptanya sendiri itu per 3 bulan. Iya, karyanya sendiri, komposisi ya, komposer itu per 3 bulan. Tetapi jika ada yang mengcover, kayak tadi Pak Bagus infokan, ada yang mengcover dan dan itu masuk ke Pragita, itu akan didistribusikannya per bulan. Revenue covernya. Jadi royaltinya per 3 bulan. Misalnya Mei, Juni, Juli. Itu royaltinya tuh akan dibayarkan di Agustus. Kayak gitu. Tapi kalau untuk revenue-nya dari cover, itu akan per bulan. Gitu sih. Nah terus kalau kayak siap. Jadi kayak tadi agak beda antara komposisi sama master. Iya. Kalau royalti memang standarnya 3 bulan. 3 bulan. Royalti itu as a composer, sebagai pencipta lagu itu dapatnya 3 bulan. Karena dia mesti ngitung kan. Hitung klaimnya berapa lama segala macam gitu ya. Tetapi as a master kan beda lagi. Master itu ada yang bulanan, ada yang per 3 bulan. Nah beda. Jadi gitu. Kalau YouTube, kebetulan kemarin aku pegang agregator juga. Ada 1 agregator. Tapi aku lagi develop supaya agregator itu ada lagi. Nah, agregator itu bisa per bulan sebagai master ya, bukan sebagai komposisi. Ini beda kan? Kalau komposisi dia dari sisi hak ciptanya. Kalau master itu tadi ada instrumen, ada segala macam. Kayak tadi Abah Ocim, kan tadi makanya kita bedain kan, Abah Ocim tadi. Kalau ada lirik sama puisi tadi, itu baru komposisi. Komposisi berarti sebagai pencipta. Pencipta itu per 3 bulan dia distribusinya. Kalau saya pencipta. Nah, nggak apa-apa, tetap ada dua-duanya, ada pencipta, ada masternya. Benar nggak? Kan karena pada saat itu gini Om, pada saat itu karena saya tidak membuat kreasinya enggak dengan rezeki. Penciptanya doang. Penciptanya saya semua. Vespa tua itu saya pencipta. Berarti penciptanya per 3 bulan sama dia. Itu penciptanya, tapi saya sekalian kan jelasin di sini, takutnya salah nanti ke depan. Makanya kita jelasin dua-duanya. Ini. Karena banyak banget Om, banyak banget banyak banget yang lagu saya yang memang dipakai di situ, kayak 1 album masuk di dalam YouTube dia tanpa izin, tanpa apa ke saya. Ada yang memang kalau Surabaya, karena kita dari KPJ, kelompok penyanyi jalanan, Bulungan. Karena kita hanya musisi jalanan yang memang nggak paham di dunia seperti itu. Ya makanya kemarin ketemu Dika, ketemu Bocim ditemuin dari Pekijing. Ya alhamdulillah gitu. Ya mau siapa tahu bisa berlanjut ke depannya. Dan makanya tadi juga udah sempat buka ruang untuk buat teman-teman yang nggak bisa buat karya, yang nggak punya modal, mungkin bisa datang sana, nanti kita bagaimana gitu Kak. Karena banyak banget. Nah ada beberapa kayak Krayon Up karena itu sudah nggak ada. Dan
di situ memang ada lagu yang memang harus di take down buat saya. Ada lagu yang memang harus di take down karena pengennya di take down Kak saya, karena ada yang nggak pantas. Oke. Karena Crying Up dulu kan lebih cenderungnya kita ke narkoba dulu Kak. Saya lebih ke narkoba, tapi semenjak sekarang udah enggak. Nah makanya mungkin karena live kita terlampau lebay gitu kan. Jadi ada beberapa yang harus di take down. Jadi itu Mas Emang sendiri di situ nyanyi juga? Iya, aku yang nyanyi. Berarti Mas Ridi juga dong. Nah, karena videonya pada saat itu band yang megang. Jadi pengennya saya pengen take down semua. Harusnya nama dia ada di Ya, di komposisi. makanya. Iya, itu saya nggak ngerti ya kayak. Makanya. Kayak kemarin juga Bang, itu sempat dibuat hak cipta juga, saya sempat dibuat kata Dika. Hak cipta mah nggak penting Bang katanya, karena itu hanya memperkuat badan hukum aja katanya. Oh ya udah, saya bilang berarti hak cipta nggak penting. Tapi di dalam hak cipta itu ada lagu Sahabat, Pantai judulnya. Nah tapi di hak cipta itu tidak ada nama dia. Nah saya juga pengen rapikan itu bisa nggak ya Kak ya? Kayak dari hak cipta. Panjang lebar tuh. Kalau itu bisa dipanjang lebar makanya. Iya. Tapi yang jelas, jadi gini, artinya bahwa tadi itu sebenarnya kalau kita ngomongin hak cipta, komposisi, Iya. karangan gitu kan, memang ini agak susah menjelasinnya. Iya. makanya. Jadi Iya, gini loh, nggak tahu ya, makanya mungkin itu kalau di ngobrol. Wami sudah kayaknya nih, tapi nggak tahu ya. Tapi Waminya ada kan bingung malahan. Nah, Iya, biar namanya- Firman Sandika. Firman Sandika. Karena kalau untuk Wami Mas, itu Pragita pun jadi satu paket. Jadi ketika ada pendaftaran komposer, Waminya pun itu langsung diisi atas nama komposer. Nah itu makanya aku, Nah, itu karena aku nggak paham ya kan maksudnya Jadi kita bantu aja, jadi agak lebih lama kita ngobrol, kapan-kapan ke kantor kita ngobrol. Iya, Kalau pasti. kapan-kapan Pasti kita itu, ngobrol, pasti agak aku lebih ke panjang. kantor. Tapi di sini mungkin karena di sini audisi juga banyak, saya jelasin bahwa tadi itu sebenarnya kalau punya karya cipta sebelum kejadian kayak gini nih, gedreng-gedreng pakai gitar aja cukup. Yang penting ada liriknya, ada notasinya, videoin, taruh di YouTube, daftarin ke Pragita, udah selesai itu aja. Iya. Jadi biar nanti ke depan nggak kayak gini lagi gitu. Iya karena waktu itu bingung ya Om ya, karena Ya ngerti. saya harus kemana gitu kan, karena saya dari umur 9 tahun memang udah di jalanan. Cuman satu sih kuncinya. Mas bisa membuktikan bahwa itu adalah karya cipta Mas. Sudah, karena kita sudah buat hak cipta. Haki Mas. Wangen kian. Ya makanya awalnya dewe bingung dewe ya. Emang angel, nggak apa-apa. Lagi angel nggak keren nih kan gitu kan. Ada bahasa Jawa Maria. Nggak, kalau nggak susah nggak bakalan kita ngobrol. Iya. Nggak apa-apa, artinya nanti ke depan harus memang agak lebih panjang kita ngobrolnya. Kita kantor aja lebih enak. Lebih enak ngobrol di sana. Aku pengen tahu detail historinya. Iya. Nanti biar aja Fatma yang nemenin. Karena lagu Vespa tua ini Om, kayak kemarin Aib punya ide kalau misalkan dibawakan sama orang Itali sendiri yang bisa bahasa Itali lebih ngeri lagi kan gitu ya. Nah, makanya Gini aja, sering nanti ke kantor aja kita ngobrol. Mungkin bisa jadi role model ke depan itu. Jadi orang-orang di sini juga ngerti bahwa kalau misalnya lagu itu ya tadi itu kalau sembarangan akhirnya begitu dia jadi dibawain orang lain kan jadi kesal sendiri toh. Bener nggak? Iya. Pasti kesal kan gitu kan. Nah, sebaiknya tadi itu yang paling gampang menurut saya itu tadi, begitu ada punya ide lagu segala macam cepet-cepet ambil kamera gitu kan, gedreng-gedreng daripada lupa. ya, mungkin kalau kita dekat sama orang kantor, nih Mbak ini yang harus di take down ini. Itu lebih enak lagi. Makanya itu harus ngobrol kan depan komputer gitu kan. Iya. Nah, itu masalahnya gitu. Jadi nggak ada masalah sebenarnya kalau Iya, kita ngobrol benar-benar. panjang lebar. Ya makanya terima kasih lah Om. Ya, Mungkin nanti saya lanjut. boleh. Mungkin nanti Jadi KPJ Mas. saya KPJ Om, kebetulan ketua KPJ, cuman KPJ. dibantu sama Kampung Pekijing juga Oh, sama Abaidi. KPJ
KPJ saya juga banyak kenal Mas Anton. Anto Baret, Iya. kemarin kita Kita sama-sama memang Malang. ya, oh iya Sam. Iya, ya wis. Adi Titreng. Tapi Twitter lagi. Oke. Dia Mas, Ya. matur nuwun Mas. Iya, Mudah-mudahan bisa lanjut ke sana. Iya, pasti kesana aja ngobrol sama kita ya. Kak, terima kasih banyak. Apalagi pada Malangi kamu kok ngerti Om Malang gampang berarti. Nanti kalau misalnya mau ke Pragita, Iya, Mbak. Pragita mau membicarakan ini, nanti aku buatkan jadwal sama Pak Bimas. Iya, Pak Bimas, kebetulan kita ada tim lawyer juga, kalau Iya. memang mau diambil alih. iya. Misalnya Mbak, gue mau ke sana deh Mbak, gitu. Ya udah, Iya. apa monggo. Nanti kita Karena buat jadwal. gini nih Kak, maksudnya gimana ya? Aduh bingung. Lupa nih Bang. Iya jadi lupa. Maksudnya gimana ya Kak? Misal kita kayak ngamen nih, ngamen. Saya ketemu penumpang nih. Mas, ya apa kabarnya? Apa ya? Udahlah, cangkruan ya kan. Ngobrol. Mas, aku punya karya juga loh Mas. Subscribe ya, saya bilang. Selain ngamen, saya juga punya karya sendiri, aku bilang. Tuh dia subscribe. Nah sampai dia ngomong, kok viewer lu banyak, subscribe lu banyak, lu kok masih ngamen sih Mas? Nah itu. Iya makanya bingung saya juga. Ini saya yang nyiptain, ini saya yang punya intonasi. Nanti konsultasi khusus itu. Iya jadi namanya tahu se. Tapi tadi kata-kata terakhirnya kan nanti deh datang kita punya Ini lawyer. pribadi katanya. berarti, Ya, kita punya pribadi. lawyer, punya apa? Nanti datang aja ke kantor akan diurus semuanya, Pang. Iya, makasih Apalagi Pak. beliau juga apalagi juga ternyata Tedita juga kenal sama Nyong Empang. Oh iya, Ah, pasti kenal, Jadi, makanya jadi tadi. akan mudah banget Ah, urusan lo jauh lebih kedatangan Ya, jauh bisa cepat selesai. ya makanya kan karena nggak sembarangan ini karena Nyong juga kan orang yang lebih paham juga gitu. Terus juga karena kita datangnya ke situ friend terus Om Freddy dari Bali datang ke Serang nyemangatin buat harus datang ke tempat Nyong untuk yuk nih karena ketemunya itu. Yaudah Pang bisa digarap di sini. Oh yaudah Mas, aku bilang alatnya ada semua ada. Ya Freddy Marley. Jadi kan kalau pencipta udah nunggunya sebenarnya menunggu Mas saya punya bahan. Ini bagaimana ya Mas ya? Nah ternyata tapi bahan ini aku kan nggak bisa belinya nih Kak. Nah akhirnya kan bingung, mau nggak mau lah. Yaudah Mas, bagaimana? Yuk sama-sama enak. Tapi yang aku tanda tangan itu pada saat itu cuma di Wami aja. Aku nggak tahu tanda tangan apa ini ya. Dia konsultasi khusus. Royaltinya kemarin itu di screenshot ke apa ya Mbak ya? Ada terapis. 200.000. Geleng-geleng emang harusnya berapa sih? Geleng-geleng, oh 2,5 paling lebihnya 250.000. Luar biasa. Ya maksudnya buat Oh iya, buat ngasih rokok bikin sebungkus. acara Ya, semua di sini juga bisa sebenarnya. Cuman karena aku orang bodoh, Pak. Bodoh. Jadi banyak kalau saya lebih ngebela sahabat. Lebih ngebela sahabat. Tapi nggak tahu lah kalau yang lain yang kan beda porsinya masing-masing. Kalau aku lebih ngebela. Udah sih, Mi, kalau sama istri kan suka debat tuh kan. Kamu membanyakan gak enaknya sama teman, makanya saya lebih injek. Sepakat sih Mbak, mana Mbaknya? Itu istri. Bagaimana Mbak terakhir? Ya jadi gitu Mbak, terima kasih banyak Mas. Mudah-mudahan saya bisa nyambang ke sana. Iya Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Oke ya, udah ya, cukup ya. Cukup ya, kita mulai main musik ya. Tapi ada yang mau sampaikan lagi tadi udah mau closing nanya. Mangga deh Pak, di closing deh biar kita bisa main musikan malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Yang jelas closing saya adalah ayo kita kolaborasi dan semangat. Kita buat packaging ini jadi senternya Serang. Amin. Kasih teprok weh. Mangga tuh. Udah ya. Oh Teteh nggak ada, sama aja. Pokoknya terus semangat. Teman-teman malam ini terima
terima kasih kepada Bapak Teteh yang udah datang dari Jakarta mau 2 titik ke sini. Terus teman-teman juga yang ngedampingin masyarakat Pekijing, menurut gua harus doain teman-teman dari Pradita dan Festival Suara untuk tetap sehat dan lancar jaya di setiap aktivitasnya. Amin. Sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya. Di obrolan Pekijing yang selalu dadakan kayak tahu abudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik. Aku lanjut ngobrol. Kita foto stand mic juga ada. Jang, stand mic Jang. Ada Bang. Ada. Nanti dulu Gepan. Kemana? Oh iya, nanti dulu. Lagi di sound check. Ada pengumuman mau daftar kemana nih? Pada mau daftar. Bila daftar lah. Dika. Emang mau udah. Oh iya udah. Foto Pak. Oh iya. Sama Dika emang. Ayo foto dulu ya. Spesial case. Enggak usah baper saya di sana. Oh, di sana. Dia di sana. Iya, ramai di sini ya. Cek. Siapa? Iya, dia ngomong mau sholat. Oke, kita ngopi lah. Oh, channel situ. Karena udah dikirim juga itu kontraknya katanya. Itu kontraknya dari festival musik kantornya. Aku bilang ke lu punya rekening. Harus siap sabar sabarnya. Situ biasa kan. Kalau uangnya pakai kayak poinnya udah ngerti. Bilang udah tanya Apa? Dia punya karya. Sama musik. Anggaplah itu label. Karena yang penting ada biaya ya Bang. 2 jam aja bingung. Enggak pasti lebih. Itu terus masukin 2 jam 3. Ya itu jadi masalah karena